Kembali bersama Mbah Harmi Taktikal. Kali ini saya akan coba pasang CO2 untuk unit Makarov Taiwan MP654K. Sebelumnya kita sudah review ya unitnya. Sekarang kita coba pemasangan CO2. Untuk pengetesan power kita tidak fokus di power ya. Jadi power itu masing-masing pemilik atau masing-masing penjual itu beda-beda. Kita fokus aja ke totality dari mulai tampangnya sama mekanismenya. Karena power itu bisa tinggal hubungi aja tuning-tuning atau tuner-tuner langganan. Nah, kita pemasangan CO2-nya. Di dalamnya udah tersedia ya kunci L 6 mili kalau nggak salah ya, 6 mili ini kunci L-nya. Nah, 6 mili. Kita buka saja gripnya dengan digeser ke belakang. Bisa aja dicopot dulu. Seperti biasa kita tetesin dulu minyak silikon. Tetes minyak silikon. Sangat berguna untuk minyak silikon supaya umur seal, klep dan palepnya itu lebih awet, karena kita ketahui di dalam chamber itu ada seal, ada karet, seal karet ya, ada mungkin ada palepnya bahan metal, ada teflonnya. Nah, itu perlu pelumasan. Tapi walaupun di dalam CO2 biasanya sudah ada pelumasan. Cuma yang terlihat di sini ya, ada karet yang bersentuhan dengan CO2. Niatnya kita perawatan. Untuk kita masukkan CO2, kita pakai CO2 yang tanpa merek ya, Mosa ini kayaknya. Nah, kita pasin dulu ya. Untuk tips untuk setiap unit airgun yang pakai CO2, untuk pemasangan CO2-nya itu diusahakan dalam penguncian ini ya, penguncian CO2-nya, pemasangan CO2 jangan terlalu kencang, karena bila mana kita terlalu kencang itu tekanan ke karet itu sangat tinggi ya, sangat kuat. Jadi nanti lama-lama karet itu kalah, ujung-ujungnya pengunci sealnya itu cepat longgar atau bengkok. Itu biasanya masalah-masalah di seputar kebocoran seal tusuk CO2. Nah, begitu ya. Biasanya sealnya itu kalah karena terlalu kencang. Ingat, karena kita mengencangkan bukan mengencangkan baut ya, yang logam bertemu logam. Ini penguncian untuk menekan baut ke karet ya, ke karet seal tusuk CO2-nya. Jadi pelan aja, sekiranya sudah nutup, sudah mengunci, udah cukup. Jangan terlalu kencang kayak kita mengencangkan baut. Jangan pakai tenaga berlebih. Begitu supaya umur seal tusuknya atau karet CO2-nya awet dan ring pengunci sealnya itu tidak cepat longgar atau bengkok. Bengkok itu biasanya karena longgar dan ketarik dalam pemasangan dan pembukaan ini CO2 ya. Dia tertekan terlalu dalam, membukanya agak susah, agak dicungkil. Nah, nanti itu ujung-ujungnya ring pengunci seal karet CO2-nya itu bengkok ya, karena terungkit karena terlalu penekanan terlalu kuat mengunci CO2-nya. Begitu ya, itu tipsnya. Nah, kita pasang saja ya, pasang langsung. Nah, ini aja segitu aja udah cukup ya. Karena ini baru, paling bunyi kadang-kadang nyampe nggak bunyi ya, jadi pakai perasaan saja. Kita pasang gripnya. Ini agak basah-basah ini minyak silikon. Kita coba dulu tembakan tanpa peluru ya. Nah, ini tanpa peluru.
Oh, untuk membukanya kalau unit Baikal atau unit yang lain itu ke sini ya. Nah, ini kebalik. Nah, ini ya ditekan. Agak susah juga ya. Oh, posisinya ini udah ditarik ya. Nah, ini lupa saya. Jadi posisinya kalau ini udah ditarik magazin agak susah dibuka. Nah, untuk pembukaan, oh iya betul. Di sini ya. Nah, cara pembukaannya sini. Oke, kita coba penembakan kosong tanpa peluru. Lumayan kencang. Sekarang kita coba pakai peluru gotri besi. Cara pemasangan pelurunya sini ya. Dua saja cukup. Oke, kita ganti kameranya. Coba ke arah tong sampah ya. Kita nggak fokus di power ya, tidak tes kekuatan daya tembus, kita hanya mekanisme saja. Ini agak gelap, agak gelap berlawanan dengan matahari. Oke, kita arahkan ke tong sampah. Lumayan, ledakannya kencang ya. Coba kita pakai pelurunya, peluru plastik. Enak ya peluru plastik. Mantap. Jadi untuk unit standar, misalkan kita pakai peluru besi, kita kayaknya kurang ini ya, kurang mantap, masih terlihat arah tembakannya. Saran untuk unit standar itu kita pakainya peluru BB yang berat aja, misalkan BB hitam yang 0,40 gram. Nah, ini sekali lagi pakai peluru besi. Ini masih baru unitnya, jadi jalur pelurunya kayaknya masih seret. Nah, masih agak susah kok. Oke, cukup segitu saja untuk pemasangan penggunaan unit Makarov Taiwan MP654K. Untuk power atau untuk pengetesan power, mungkin channel-channel YouTube yang lain bisa yang sudah tunernya nanti bisa jadi rekomendasi. Oke, terima kasih. Cukup sekian saja.